Ujung-ujungnya cuma satu kok. Mereka mau mencari dukungan bahwa Iran ini memang mengancam. Bagaimana mungkin kita mendukung suatu sebutnya board of peace gitu kan, yang di dalamnya interestnya mengatakan katanya untuk perdamaian di Gaza, tapi tidak mewakili, tidak ada representasi yang diwakili di board of peace itu, dan Indonesia ada di dalamnya. Selamat bergabung dengan channel Dialog, Diagnosa Logika. Hari ini saya mendapatkan anugerah untuk bisa berbincang dengan dua narasumber yang istimewa berhubungan dengan apa yang sedang menjadi perbincangan di media sosial saat ini, yaitu Amerika versus Iran dan implikasinya bagi Indonesia. Indonesia pro siapa? Ini yang akan menjadi isu perbincangan kita hari ini. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, karena ini akan dibincangkan di hari apa, di jam berapa kami tidak tahu. Apa kabar Pak Dian? Selamat siang Pak Ustadz, kabar baik. Pemirsa selamat siang, terima kasih sudah diundang. Apa kabar Pak Erlangga? Alhamdulillah. Sehat Selamat saja? siang, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan memulai perbincangan dengan awal yang mungkin bisa menjadi tema yang akan makin hangat ke 1 jam ke depan. Pak Dian sebagai seorang mantan dubes Indonesia untuk Iran, Anda tentu tahu bagaimana Iran, menggambarkan Iran yang mungkin orang tidak banyak tahu. Iran tuh hanya dihubungkan dengan Syiah, hanya dihubungkan dengan ya persoalan-persoalan yang tidak terlalu dalam ke dalam, karena orang tidak banyak tahu. Orang tidak banyak yang menggambarkan Iran itu kan tegang, situasinya sangat eksklusif, menakutkan, banyak ketegangan lah intinya. Sehingga mungkin Pak Dian bisa sedikit menggambarkan bagaimana sih Iran itu sampai harus berhadapan dengan Amerika yang besar ini. Terima kasih Pak Ustadz. Begini pemirsa, mudah-mudahan secara singkat dari awalnya begini aja deh. Semua isu terkait Iran, apapun isunya, mau tentang kepercayaannya, keyakinannya, agamanya, mau tentang sistem politiknya, mau tentang persaingannya dengan sekitarnya, apalagi konfliknya dengan Israel dan Amerika, sah-sah saja, semua sah dibicarakan. Tapi ada yang tidak perlu sampai diperluas dan dicari-cari hal-hal yang tidak perlu, tapi ada yang memang harus kita tahu secara mendalam, khususnya tentang perkembangan yang terakhir nih, konfliknya dengan Israel dan apalagi keterlibatan induknya Israel, Amerika. Buat saya itulah yang membuat heboh dunia sekarang ini, dan mereka lah yang memang membuat heboh. Bagaimana itu? Begini loh, isu awalnya ya, sebelum muncul akhirnya penggulingan pemerintah lah segala macam, itu kan tentang mulainya 2002. Saya selalu bilang begini, kalau kita pendekkan sejarah, kita sudah tahu revolusi tahun 79. Nah, isu yang sekarang ini bermula dari 2002 ketika ada foto satelit yang menunjukkan Iran punya senjata nuklir. Nah, foto-foto itu lucunya ditampilkan oleh kelompok oposisi pemerintah Iran yang ada di Amerika. Sebuah kelompok oposisi bisa punya foto satelit. Tolong dibayangkan dengan logika saja. Dari mana duitnya? Ada sebuah kelompok bisa memamerkan foto-foto satelit Iran punya. Yang ternyata begitu dibuktikan dengan proses verifikasi oleh organisasi yang namanya IAEA, sampai detik ini tidak ada. Tapi kalau mau jujur lagi, kesalahan yang dilakukan seperti ini bukan yang pertama oleh negara besar itu, oleh Amerika. Di Irak dulu katanya sengaja atau pura-pura pakai sebagai alasan saja itu. Nah, ini bagus nih Pak Ustadz. Sengaja atau tidak, buat saya kesengajaan bukan hal yang aneh dalam dunia spionase seperti mereka, dalam dunia persaingan yang mereka bilang ancaman seperti itu. Ujung-ujungnya cuma satu kok. Mereka mau mencari dukungan bahwa Iran ini memang mengancam.
Tapi kalau kata mengancam ya, tolong kita perhatikan begini. Dari bukti bahwa sampai sini belum ada senjata nuklir, yang mengancam siapa gitu loh. Israel sudah berapa ratus dia punya. Kok negara-negara Arab tenang-tenang saja selama ini gitu loh. Kok Iran yang satu pun belum terbukti dibilang ancaman eksistensial. Wah kan gila tuh. Ancaman eksistensial itu berarti kan wah menyangkut eksistensi gitu kan. Kok dibilang Iran? Lah sekarang Israel yang ratusan yang berapa kali perang sama negara Arab menggunakan senjata-senjata yang didatangkan dari negara-negara pendukungnya waktu itu sudah membuktikan bahwa yang ngumpulin senjata itu Israel. Loh yang ancaman siapa? Yang perang berapa kali sama Israel? Yang ancaman siapa? Nah, buat saya begini. Yuk kita melihatnya coba mulai dengan apa ya, pikiran yang lebih jernih gitu ya. Bahwa yang mengancam ini siapa? Jadi kira-kira alasan utamanya sebetulnya apakah memang Iran itu sendiri tidak dikehendaki berdiri begitu, ataukah karena memang ada alasan-alasan tadi itu, alasan nuklir, alasan Israel, alasan stabilitas, jadi ini mungkin dari aspek tadi yang dijelaskan oleh Pak Dian itu memang ini direkayasa, tapi alasan sebetulnya itu sekarang saya ingin lempar ke Pak Angga. Ini sebetulnya memang alasan-alasan tadi itu ada nuklir, ada Israel, Iran itu mungkin akan mengganggu negara tetangganya, itu yang selalu ataukah karena memang ada alasan memang eksistensi Iran itu sendiri bagi Amerika mengganggu ke posisinya sebagai adidaya atau bagaimana sebetulnya? Jadi gini, kalau setahu saya dalam konteks sejarah bahwa kekuatan imperialis itu menempatkan Israel sebagai proksi, sebagai penjaga pengawal kepentingan dari imperialisme baik dari Inggris ataupun Amerika. Itu di Timur Tengah. Gitu. Sehingga kecenderungan yang muncul adalah Amerika Serikat dan Israel tidak ingin ada kekuatan politik yang ingin menjaga independensi, perdamaian dan kedaulatan. Gitu. Oleh karena itu maka berbagai macam serangan-serangan fitnah, hoax, kemudian narasi post-truth, fake news itu kemudian dibangun. Dan kalau kita dilihat dari logika seperti tadi kata Pak Dian, itu nonsens gitu loh, banyak hal yang nggak logis gitu. Jadi bukan karena alasan eksternal, bukan karena Israelnya, justru Israel dibuat untuk menjadi alasan bagi Iran untuk. Betul. Kalau misalnya dalam kepentingan kaum Nekolim ini, sejak awal kita tahu sejarahnya Israel itu adalah kepentingan dari kekuatan imperialis mulai Inggris, bukan Amerika, Israel mengandalkan Amerika, bukan kebalikannya. Iya, tapi di situ ya ada simbiosis mutualisme lah seperti apa. Nah, cuma di sini Iran itu kan jelas-jelas yang dalam posisinya terang-terangan terus kemudian juga pasang badan ketika berhadapan terhadap genosida di Gaza. Iya. Yang itu adalah proyek dari Israel dan Amerika Serikat gitu. Jadi kalau saya lihat bahasa dari imperialis sejak dulu adalah bahasa penundukan, bukan bahasa fair. Bukan nuklir, bukan senjata pemusnah massal balistik. Bukan, itu adalah dalih yang sengaja dibuat oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang memojokkan kepentingan yang lain. Gitu, untuk kepentingan penguatannya. Kalau dalam konteks dalam kajian hubungan internasional itu mereka menggunakan perspektif yang disebut realis. Jadi yang kuat itu akan melakukan sekehendak hatinya. Yang lemah takdirnya menjadi kalangan yang tertunduk. Nah inilah yang kemudian dipegang terus-menerus oleh Amerika Serikat dan banyak kalangan. Kenapa? Kalau kita lihat banyak kalangan akademisi di Indonesia ini yang cenderungnya itu membenarkan gitu apa yang menjadi argumen atau power dari Amerika Serikat. Nah itu yang harus dilawan. Kan ini sebetulnya Iran itu tadi disebutkan oleh Pak Dian tidak mengganggu, tidak melakukan negara-negara sebelahnya tidak mengganggu, malah Emirat itu mengambil keuntungan dari blokade ini semua itu masuk dari Emirat. Makanya saya mau tanya gimana sih sebetulnya? Begini, tadi kan ditanya, tadi yang pertama tentang ancaman, kedua tentang alasan. Saya coba gabungkan nih.
Kalau dibilang ancaman, yuk kita lihat geografi. Kita ngomong geopolitik itu geografi. Geografi. Secara geografi Iran itu negara terkucil yang berhadapan dengan Teluk. banyak negara Arab di Teluk. Berarti dia yang terancam. Kalau ngomong terancam, ancaman. Iya. Dari ngomong tadi disinggung di bagian awal Sunni Syiah, Dia negara satu-satunya yang resmi Islam dan Sunni Syiah, dikelilingi oleh negara yang Islamnya semuanya sebagian besar adalah Sunni. Sunni. Saya tidak mempertentangkannya, tapi secara politik tadi itulah yang dimainkan Barat, mempertentangkan itu seakan-akan yang terkecil inilah justru ancaman. Iya. Sementara Israel itu yang sudah jelas tadi disinggung adalah proksi utamanya untuk menggerakkan misi-misinya Amerika di Timur Tengah. Tidak ada yang mengungkit-ungkit sampai muncul kebrutalan mereka, kebiadaban mereka di Gaza. Baru orang tergugah. Apalagi melihat kenyataannya Israel yang terkepung juga sebenarnya ternyata malah Diterima. yang ngepungnya juga diam-diam aja gitu loh. Padahal Bahkan diterima sekarang mau terjadi. Nah, bahkan yang sekarang sebagian besar yang ngepung itu join di BOP kan. Nah, itu oke. Diterima. Artinya kan lucu nih Loh, kalau ada yang nggak dekat dengan Israel jauh-jauh tapi ikut juga. wah itu mah udahlah penggembira, udah biarin aja. Saya cuma mempermasalahkan ketika orang ada saudara-saudaranya yang katakan Muslim, walaupun perangnya sendiri tentang masalah politik ya, tapi artinya orang kan apalagi di kita dipelintirkan ke masalah agama kan. Iya. Tapi yang terjadi apa? Apakah yang sekitarnya membantu? Yang Arab Muslim itu tidak. Yang bantu siapa? Iran. Yang jauh. Loh, artinya apa sih? Ini ngomong apa? Dalam konteks ini Mas Erlangga tepat mengedepankan inilah mentalitas penjajahan pihak Amerika dan sekutunya yang memang dari sejarah panjang mereka ya sejarah pendudukan. Kalau Jadi saya lihat Pak Dian, jauhnya itu bukan hanya karena keyakinan atau geografis, etnik. Dia bukan Arab. Etnik Jadi ada pula. tiga, tidak ada hubungannya. Dia bukan Arab, dia bukan Sunni, dia bukan di wilayah yang berdekatan dengan sebagaimana Jordan. Jordan yang bertetangga justru menjadi bagian dari Israel. Nah, Mas, ini kan bicara tentang kedaulatan negara. Kenapa diintervensi? Kenapa dia tidak mengganggu, dia bahkan tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, dia sampai ya inflasi segala macam itu kan hanya karena mempertahankan kedaulatan. Semahal itu Mas kedaulatan. Orang sampai berani untuk menjadi bagian dari negara, menjadi anggota di satu forum internasional atau forum yang dibuat oleh Donald Trump itu karena boleh jadi bukan karena mendukung Israel, boleh jadi karena alasan-alasan ekonomi, alasan betul. Itu gimana Mas kok sampai orang sekuat itu Amerika dan selemah itu negara-negara ini Mas? Gimana dalam konteks politik ini? Iya, kalau saya lihat sejak awal kan tadi saya utarakan bahwa relasi Amerika Serikat dalam konteks hubungan dengan negara yang lain itu adalah penundukan. Mereka adalah negara imperialis. Iya. Dalam konteks imperialis, salah satu yang tidak disukai adalah justru netralitas, non-blok. Mereka tidak ada pilihan yang lain, harus ikut pada apa yang jadi kepentingan kami. Dan itu kan sebetulnya dilakukan oleh Iran. Iran kan dia bahwa yang penting kita berdamai sama-sama negeri yang berdaulat, jangan intervensi. Jangan intervensi. Iya kan? Sama-sama menghormati kesepakatan. Kalau kata misalnya Bung Karno adalah dimensi internasionalisme non-blok. Gitu. Nah, itu yang kemudian hanya menjadi lip service ketika bicara internasional. Tapi ketika berkaitan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, mau nggak mau harus tunduk, tidak ada pilihan lain. Dan sebetulnya Iran dalam konteks ini, kalau yang saya baca itu kan dalam sejarah panjang Iran sejak lama, setidaknya sejak abad 19, mereka selalu untuk kepentingan kemandirian dan berdikari, mereka selalu berhadapan dengan kepentingan imperialis. Misalnya kalau kita tahu tahun 1880-an itu kan ada revolusi tembakau. Imperialisme Inggris itu kan sama Ayatullah Shirazi itu kan. Terus kemudian ada
Mossadegh tahun 53 ya. 53. Setelah revolusi tembakau, revolusi konstitusional. Iya. Ini yang menarik kan. Banyak orang mengutarakan bahwa dimensi republikanisme itu sekuler. Tapi ini justru kalangan ulama, intelektual. Iya. Itu membuat trias politika Trias di politik. Iran. Iya. Belum lagi Mossadegh, terus kemudian Khomeini sepanjang perjalanannya. Lebih dari 2 abad lebih ada Upaya untuk membangun kedaulatan. upaya membangun kemandirian, kedaulatan, dan melawan penundukan. Jadi kalau kemudian sekarang itu kita lihat, saya melihat misalnya bagaimana parasnya Imam Khamenei gitu kan. Iya. Terus kan sering banyak di sosmed itu kan Profesor Marandi itu. Iya. Kan santai aja tuh ngomongnya. Iya, iya. Ditekan kayak gitu tidak ada raut muka yang takut gitu. Panik, ya, panik, panik. takut. Enggak, ya santai aja. Kadang-kadang dibuat saja kalau seringkali dibully sama wartawan CNN atau wartawan luar Dia negeri kan membalikkan. sambil senyum dia kan. Iya. Dan Malah bisa dia- membalikkan. membalikkan semua itu. Nah, itu menunjukkan mentalitasnya kuat dan sudah terbiasa. Yang dihadapi ini adalah imperialis. Gitu. Tidak ada jalan keselamatan ketika kita tunduk pada imperialis. Itu yang setidaknya saya pernah dengar dari pidatonya Khamenei. Iya. Ya kan? Ketika kemudian kita tunduk terhadap apa yang menjadi tekanan imperialis, yang ada adalah perbudakan, bukan keselamatan. Tapi kan tidak sejahtera, Pak Dian. Orang kalau mandiri itu bayar taruhannya kan tidak sejahtera. Ya. Nah, kalau bergantung nggak sejahtera itu lihat negara-negara di sekitar Iran itu kan kelihatan makmur, Pak. Emirat, Qatar, Saya mau masuk di butir Kuwait. ini. Itu gimana, Pak? Pengalaman waktu di Iran itu Kalau kan saya melihatnya kelihatan begini. mobilnya sama, keadaannya apa? Pada akhirnya politik bisa dibuat. Oke. Tapi kalau dalam konteks ekonomi, sumber daya alam tidak bisa dibuat. Bahwa Timur Tengah dianugerahi Yang Maha Kuasa, kaya sumber daya fosil, minyak dan gas lah, Iya. tegasnya. Setimur Tengah. Iya. Coba perhatikan, negara-negara Timur Tengah yang kebetulan Arab, semua sudah berada di lingkarannya Amerika. Iya. Dalam bahasa lainnya ya di bawah pengaruh Amerika. Dari segi energi saja, saya masih beranggapan begini, walaupun kita bicara tentang energi baru, terbarukan, energi hijau segala macam. Buat saya 50 tahun ke depan energi migas masih tetap nomor 1. Iya. Gimana? Kalau energi minyak dan ada di Timur Tengah, dan itu adalah yang terbesar di dunia rasanya, mungkin kalau kita sudah eksplor Laut Utara mungkin ada imbangannya, tapi sejauh ini kan tetap Timur Tengah secara kesatuan. Kalau individu mungkin Venezuela yang cadangannya besar kan. Nah kalau kesatuan mungkin tetap Timur Tengah. Semua sudah dikuasai Amerika, tinggal Iran yang belum. Semua minyak dunia, katakan sekarang ini kan 40% lewat Hormuz. Hormuz itu sangat sensitif, sangat rawan, sangat strategis. Iran tidak ada masalah dengan katakan seberangnya. Itu kan ada Oman, ada Emirat, ya kan? Itu kan semua kan terganggu tuh 40% dunia tuh. Iya. Makanya untuk mengatasi ini mungkin Amerika sekarang sudah menjadi produsen terbesar. Mau menggali sendiri untuk mengurangi ketergantungan. Tapi tetap saja obsesinya itu Timur Tengah harus di bawah kuasa dia. Iran yang belum. Makanya dengan cara apapun, termasuk politik, termasuk menggunakan segala cara, hoax sekarang, post terus tadi disinggung, untuk meyakinkan bahwa ini ancamannya gara-gara Iran. Kalau Iran bisa disatukan di bawah pengaruh dia, Hormuz terjamin tidak akan pernah ada yang mengganggu. Kira-kira begitu. Jadi ancaman yang sebetulnya datang dari Israel dialihkan ke Iran. Ya. Sehingga negara-negara Arab yang makmur teluk ini yang semula dia harusnya menurut akal akan terancam oleh Israel yang punya ambisi untuk membangun Israel Raya, justru dibalikkan kepada Iran yang hanya karena isu mazhab, padahal tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Mumpung ya kan pernah punya pengalaman waktu di Iran. Gimana sih melihat Iran kemudian tadi itu dibandingkan dengan negara-negara kan pasti sering mondar-mandir itu Pak, kan dekat. Gimana Iran yang mandiri itu kan nggak enak Pak. Kalau ngomong sanksi ya, sanksi yang diberlakukan negara Amerika dan sekutunya itu belum pernah ada presidennya terhadap sebuah negara. Rame-rame memberlakukan sanksi. Negara, saya kira contoh aja deh, negara-negara Amerika Latin.
banyak yang bisa dibilang jatuh karena masalah sumber daya alam yang tidak punya atau tidak banyak, sehingga ketika dikuasai tidak bisa apa-apa. Mereka lupa Iran itu dibentuk oleh sebuah Iran pasca revolusi ya, dibuat oleh keyakinan yaitu agama, bahwa dengan agama itu dia bisa bertahan, satu, mandiri. Nah, dengan kekayaan sumber daya alamnya itu mereka tahu, walaupun disanksi seperti sekarang ini, orang bayangannya begini loh, Iran produksinya 4 juta barel sehari, dengan sanksi nggak boleh macam-macam, apalagi dunia migasnya berkurang, hanya mampu produksi 1,5 juta barel sehari. Itu pun untuk konsumsi dalam negeri. Makanya di dalam negeri aman tentram. Karena kebutuhan dasarnya, Pak Ustadz mungkin tahu kan, BBM itu 500 perak di sana. Berarti Gitu. untuk kebutuhan domestik, Sembako aman. Makanya tapi dolar kan nanti kita di bicara mata dolar. aja tuh. Tapi maksudnya dengan kondisi seperti ini, kalau negara lain mungkin sudah kolaps. Tapi Iran masih bertahan. Kenapa? 40 tahun. Migas masih dibutuhkan, negara-negara Amerika sendiri masih butuh. Sekutunya masih butuh. Dan mereka masih lewat pialang ya, broker ya, mencari minyak. Itulah di pasar gelap namanya. Istilahnya itu di pasar gelap. Makanya produksi Iran itu masih sampai 3 juta barel loh. Loh, artinya apa? Tapi dengan harga di atas pasaran pasti. Tidak di bawah pasaran. Karena dia jual murah. Makanya broker dari barat, dari segala macam tetap cari minyak Iran. Oh, nanti lebih murah artinya. Lebih murah. Lebih murah. Makanya tetap produksinya tinggi. Itulah yang membuat Iran mampu. Di sanksi otomotifnya, Perancis pergi dari Iran, mobil-mobil Perancis nggak diproduksi, Peugeot, Renault, Citroën, segala macam pergi. Dikira kan tutup tuh pabrik-pabrik mobil, tidak. Sekarang jadi Saman, jadi Khodro, jadi Saipa. Nah itu sekarang diproduksi, dan sampai sekarang Iran produser terbesar mobil untuk kawasan Timur Tengah. Dia mengekspor malah ke Irak, ke Irak, Afghanistan, Suriah. Loh, artinya apa? Sanksi satu sisi, tapi kalau negara itu tidak punya tadi kemampuan sumber daya. Tapi memang tidak sejahtera Pak ya, dibanding Kuwait dan ya kalau Qatar ukuran nih. Sejahtera itu kan adalah kemakmuran pendapatan per kapita, ya jelas tidak banding lah. 80 juta penduduk harus diberi makan, diberi subsidi ya, subsidi BBM. Yang tadi, yang sembako itu subsidi. Iya, sembako. Artinya penghasilan itu benar-benar ditujukan untuk rakyat. Yang kalau tidak ada sanksi, saya yakin mungkin sudah sama dengan tetangganya. Gitu ya. Ya makanya kalau Mas Erlangga, kalau kita bicara ini tadi yang disampaikan oleh Mas Dian. Saya tambah satu lagi tuh, masalah inflasi ya. Saya nggak ngerti inflasi, tapi poinnya saya begini, logika saja. Kan mata uangnya rendah sekali. Sekarang kan saya mulai tugas 2012 di Iran, $1 itu 11.000 rial. Dulu. Iya, 2012. Sekarang $1 1,4 juta rial. Orang bilang gila-gilaan. Iya. Silakan. Nah itu gimana? Afrika yang tidak pernah mengalami sanksi yang masif seperti Iran, atau Yugoslavia yang pergolakan politiknya tidak membuat mereka pecah, itu $1 berapa miliar pernah kan? Berapa miliar? $1 1 miliar kalau nggak salah tuh. Uang beli telur aja harus bawa 1 keranjang gitu kan? Pernah lihat nggak foto-fotonya tuh? Saya pernah ada mungkin saya punya itu. Kenang-kenangan. Cuma mungkin karena Iran itu tidak menggunakan transaksi karena semuanya itu dari dalam, sehingga ketika membeli komoditas luar baru menggunakan dolar. Di situ itu yang baru saya terasa. maksud. Dengan daya tahan dalam negerinya, pasar dalam negerinya sudah bisa menghidupi. Dia tidak lagi dengan cukup loh ya, tidak kekurangan, tidak ada orang miskin di sana. Ya, tidak ada miskin, tapi tidak ada orang kaya raya kan. Ya, kaya raya mungkin individu ada aja, tapi secara merata tidak ada. Semua terjangkau, semua bisa menikmati makanan dasarnya mereka. Nah, itu artinya apa sih? Loh, silakan orang mau sanksi, tanpa sanksi kita bisa, itulah kemandirian. Selama tidak membeli sesuatu dari luar ya. Nah, bagaimana kemandirian yang mestinya dilihat tadi?
Mas Angga tadi nyebut tentang internasionalisme. Kan Bung Karno itu yang punya gagasan bagaimana mempertemukan negara-negara berkembang ini dalam satu semangat untuk membangun kerjasama, untuk membangun kemandirian supaya tidak berada di bawah pengaruh kolonialisme. Nah, sekarang di negeri di mana Bung Karno membangun ini, gimana sikapnya terkait dalam hubungannya dengan persoalan kedaulatan geopolitik ini? Jadi menurut saya bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan posisi politik yang sebetulnya nggak ada presidennya. Gimana dalam itu? Proses historis kita berkomitmen dalam konteks kedaulatan dan kemerdekaan. Bisa lebih eksplisit, tidak apa-apa ini maksudnya agak sensitif. Coba dibahas. Saya kalau misalnya lebih eksplisit bisa lebih sarkastik, cuman saya mau bilang bahwa posisi Indonesia sekarang itu berkebalikan dengan apa yang sudah menjadi tradisi diplomasi kita ketika berhadapan dengan pembelaan terkait dengan kemerdekaan bangsa-bangsa, kedaulatan bangsa-bangsa. Jadi gini, saya kemarin baru baca salah satu buku yang dulu sangat terkenal tahun 80-an. Itu tulisnya Nasir Tamara, Revolusi Iran. Iya. Dia menyebutkan bahwa ketika menjelaskan Imam Khomeini itu mengutarakan bahwa salah satu figur yang paling dihormati adalah Soekarno. Ya. Kenapa disebutkan Soekarno? Karena menurut Khomeini, Bung Karno ini adalah yang paling di depan ketika berhadapan dengan imperialisme. Ketika kemudian dia seorang nasionalis yang paling paham tentang bagaimana membangun hubungan yang sifatnya internasionalistik. Menghormati. Nah, itu yang menurut saya justru yang membawa sejak awal respect terhadap Indonesia itu kan tinggi dari Iran. Iya kan? Dan juga dari Indonesia seperti itu. Nah, artinya saya melihat ini tidak ada presiden seperti sekarang. Ketika misalnya bicara tentang Iran, itu bicara tentang Palestina dan Gaza, ya kan? Koneksi dan sejarah tradisi Indonesia, begitu kan? Bagaimana mungkin kita mendukung suatu institusi atau lembaga namanya sebutnya Board of Peace gitu kan, yang di dalamnya interestnya mengatakan katanya untuk perdamaian di Gaza, tapi tidak mewakili, tidak ada representasi yang diwakili di Board of Peace itu, dan Indonesia ada di dalamnya. Itu aneh. Terus ada misalnya narasi ini seperti ini kan acara tentang logika ya. Iya, ini bisa logika. ngecek Dilihat logika yang ada. Ada yang bilang misalnya ini perjanjian Hudaybiyah. Waduh, Perjanjian Hudaybiyah itu namanya perjanjian kesepakatan antara pihak yang berseteru. Tapi salah satu pihak yang berseteru tidak dilibatkan di sana. Ini namanya bukan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian aliansi. Siapa yang menghantam Palestina? Siapa yang sekarang menghantam Iran? Itu aliansi yang satu pihak ini. Ini perjanjian aliansi Board of Peace. Nah ini Mas, kan kita lihat apakah ada kekuatan, kalau kita lihat ormas-ormas semuanya yang awalnya mengkritisi sekarang menerima, terus kekuatan politik yang cukup signifikan yang memberikan pandangan kritis juga belum terlihat, atau memang ini sedang dikaji kemudian akan muncul sebuah pandangan, karena di Amerika sendiri ternyata ada beberapa kebijakan presiden yang begitu berkuasa itu bisa dianulir, termasuk tentang yang sekarang ini perdagangan. Nah, apa di Indonesia itu memang DPR memang sudah tidak ada aturan harus membicarakan beberapa hal-hal yang bersifat sensitif dan strategis, itu perlu dibincangkan dengan DPR. Ini kenyataannya kan diambil keputusan baru kemudian dibicarakan oleh dengan ormas, seolah-olah ini persoalan bukan persoalan negara. Kenapa ormas? Emang ormas ini apa hubungannya? Bukankah dengan lembaga formal DPR yang memang dipilih oleh rakyat? Kalau ormas ini pernah ada kotak suaranya tak kita ikut milih. Gimana Mas? Saya nggak tahu ya, tapi kira-kira seperti ini ya kalau saya lihat. Jadi berbagai macam tadi yang kita diskusikan, kedaulatan, ya kan, berdikari, terus kemudian hal-hal seperti itu mudah disebutkan, tapi sulit dijalankan. Harus ada kesadaran. Kesadaran ini yang hilang. Kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, menghormati bangsa-bangsa, membela kemerdekaan
tiap-tiap bangsa. Ini yang saya rasa kok sedang meredup sekarang. Ya itu kenapa Mas Iya. begitu misalnya orang sudah makin sadar kan kalau tidak salah kita pernah diskusi bahwa Trump ini Amerika itu memang imperialis, Amerika itu menghegemonik mulai dulu. Cuma kan lembut Mas. Iya, kalau Caranya ini itu kasar. Kan, lah ini kan terang-terangan Terang-terangan, ngomong iya, seenaknya. Kami bisa menguasai negara manapun, bisa mencampuri. Kemudian memperlakukan orang itu Macron diancam, Kanada Iya. diancam, Dan sebetulnya Venezuela gini sih ya. diculik. Iya. Ini kan mestinya sikapnya lebih mundur gitu. Iya, iya. Kok kita kelihatannya makin Ya. Jadi terlibat saya jauh? melihat gini, ini ada kombinasi. Tadi pertama soal ini problem pertama keberanian, kedua persoalan kecerdasan dalam membaca analisis tentang politik internasional. Gitu. ada ketelanjuran gitu Mas. Maksudnya. Ada keterlanjuran. dan- Gimana itu? Iya, kalau misalnya saya bilang ada problem kecerdasan, berarti kan jenengan tahu maksudnya apa. Nah di sini saya mau bilang bahwa oke, dalam konteks bacaan tentang sejarah imperialisme. Jadi Amerika Serikat ini sebenarnya sedang menghadapi persoalan krisis imperial Gimana itu Bang? dalam perspektif bahwa negara-negara imperial yang ada tendensi itu turun itu karena menghadapi masalah imperial Siklus. overstretch. Jadi bebannya begitu tinggi, begitu luas yang dijangkau, sementara kemudian kapasitasnya melemah makin lama. Dan Amerika Serikat ini kan dia setiap perang Melemah sebetulnya ini. Bukan malah kelihatan lebih kuat Mas. justru Saya takut nanti dalam kondisi komentar-komentar semakin- ini mencaci maki kan. Gimana? Jadi ketika kemudian semakin lama semakin kekuatan politik semakin keras, dia kehilangan watak hegemoni, jadi koersi dominasi. Itu menunjukkan powernya semakin melemah. Dan itu tadi kalau kita bisa lihat, itu bisa kita kaji sejak dari misalnya invasi di Irak. Invasi di Irak itu dengan bayangan awalnya dengan begitu mudah Irak ditundukkan. Ternyata enggak. Dan itu estimasi dari seorang ekonom Amerika Serikat namanya Joseph Stiglitz itu membawa beban sekitar 3 triliun dolar. Sebesar apa itu Mas? Kita angka-angka. Iya, saya enggak berapa? tahu ini satu rumah penuh. 3 triliun dolar Beban ya, hutang. beban hutang yang kemudian dari perang tersebut karena dia harus ternyata Amerika Iya, iya. Serikat ini bentuknya hutang dari korporasi segala Nah, macam. saya ingin tahu utang Amerika punya hutang itu maksudnya gimana? Kita tidak paham ini boleh jadi juga orang yang Karena melihat krisisnya Amerika itu negara paling kaya ini. anggapannya Kok kan punya negara hutang gitu? besar. Iya kan? Tapi ternyata kan kebesarannya juga ditopang dengan berbagai macam tanggungan-tanggungan dan juga hutang di dalamnya. Nah di sini misalnya Saddam Hussein jatuh 2003, ya kan? Iya. Terus kemudian di sana krisis, di mana kemudian keuntungan-keuntungan profit yang diambil dari invasi Irak itu untuk para korporasi-korporasi yang terlibat di dalamnya dan bukan pada kepentingan publik dari masyarakat. Oh jadi Terjadi krisis. pemerintah berhubungan dengan korporasi. Iya. Jadi mereka Iya, menjadi kalau ke bahasa kita oligarki lah. kayak Oligarki, gitu. iya, iya, iya. Oligarki. Nah akhirnya ketika nggak ditanggung ada kebijakan misalnya kredit perumahan. Akhirnya terjadi bubble. Terjadi yang disebut subprime mortgage. Utang krisis 2008 sampai sekarang. Mm-mm. Kalau misalnya kita ke Amerika Serikat kan kita tahu banyak orang nganggur, menganggur. bukan hanya nganggur. Oh, apa? Gelandangan ya, tunawisma. Gelandangan. Dan itu krisis terus berlanjut. Ya kan? Krisis terus berlanjut dan dalam fase kemudian ketika berhadapan dengan ternyata di satu sisi sedang turun, new emerging forces sedang naik. Ada Rusia, ada Cina gitu. Iran beraliansi sama ini. Kita pernah kemarin kita kecelik ke Irak, awalnya pikir mau aliansi ke situ, ternyata balik kanan kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus dalam kondisi seperti ini, kalau kita yang dihabisi, yang disikat, salah satunya kan misalnya Venezuela. Venezuela itu aliansi dagangnya sama Cina. Iya. Iya kan? Kanada juga. Dan iya ada, Bahkan diancam Kanada. iya ada kesepakatan juga kan. Semua dari minyak kemudian harus masuk ke Amerika Serikat setelah Maduro diculik. Iya. Gitu. Dan aliansi-aliansi ini dengan provokasi dan premanisme. Anggota BOP ini Mas, Iya. kalau nggak salah juga dilarang untuk Makanya berhubungan dengan Iran. selama ini gembar-gembar free market. Berbisnis dengan Iran juga diancam. Itu Pak Dian tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Angga.
ini persoalan yang dihadapi oleh negara-negara ini sebetulnya mereka tidak tahu. Mereka ini kelihatannya lebih makmur dengan perjanjian-perjanjian itu. Perjanjian-perjanjian katanya ada beberapa keuntungan konsesi-konsesi bisnis di balik keanggotaan di BOP itu. Jadi bukan hanya murni seolah-olah hanya mengabaikan Palestina. Ada beberapa keuntungan yang mungkin orang tidak tahu dan itu ditunjukkan. Saya agak mundur sedikit ya sebelum sampai ke konteks yang sekarang nih BOP. Kembali yang disinggung Mas Angga tentang hegemoni segala macam. Itulah obsesi Amerika menjadi penguasa dunia yang ya udah namanya obsesi, dia akan berusaha capai. Tapi konteks dunia saat ini udah sangat berbeda dengan Perang Dingin. Betul. Artinya sekarang ada 3 karang, dulu cuma 2. Ya, artinya blok barat, blok timur, sekarang ada Cina. Ya kan? Jadi intinya apa, kita harus pintar-pintar bermanuver sebenarnya kan itu. Tapi kalau dibilang hegemoni, buat saya hegemoni Amerika itu ya tadi mungkin disinggung hegemoni preman gitu loh. Melemah sebetulnya. Karena cuman berani sama yang takut, yang kecil. Loh, sekarang sebutkan invasi Amerika, pernah nggak ke negara yang setara sama dia? Nggak pernah. Semua negara yang nggak apple to apple. Mau Panama kek, mau di mana kek, mau terakhir Venezuela, nggak imbang. Sekarang kalau mau jujur, negara yang mengancam kalau ngomong senjata nuklir, Somalia pernah juga ya. mana-mana lah udah pokoknya ada puluhan riwayat invasinya Amerika kok itu. Negara yang kecil yang sumber daya alamnya tidak sekaya Iran, yang sebenarnya gampang, itu kan Korea Utara sebenarnya. Tapi kan ternyata nggak mampu karena Korea Utara cuma satu. Saya memang nggak punya apa-apa, tapi saya harus punya nuklir kan begitu. Dan ada Cina sebelah. Cina nggak bisa dibilang kemudian. Sekarang ini Cina kan baru katakan abad 20-an ini, tahun 2000 ini. Tapi sebelumnya itu kan udah masalah Korea kan udah ada. Karena saya pernah itulah di Kemlu. Kebetulan ngikut waktu itu ditekan habis-habisan. Korea sudah mau memutuskan dia tinggalkan nuklir dengan diganti energi minyak. Kita sudah mau menyumbang. Walaupun kecil. Namanya KEDO. Korea Organization Development Organization. Tapi sekarang dia nggak peduli itu. Yang mau susah mau apa orang bilang dia punya nuklir. Buktinya Amerika nggak berani itu sekarang sama Korea. Nah, padahal sekarang karena tidak terlalu strategis, mungkin karena berdampingan dengan Cina, dengan Jepang sehingga ya itulah orang pengecut kan begitu. Hitung-hitungannya kurang. Ya. Tapi kan Cina itu kan datang kemudian. Dan tidak dikucilkan sebagaimana ditakuti. Kalau Iran kan dikucilkan, kan. Dan Korea zaman sebelum setelah Perang Dingin saja masih negara yang katakan tidak seperti sekarang kok. Nah, sekarang saja sama Korea nggak berani dan karena Korea sudah jelas punya senjata nuklir sudah dicoba. Sekarang negara yang invasi, Rusia invasi temennya sendiri, nggak berani tuh lawan Rusia gitu loh. Ya nggak? Tapi Cina yang katanya mengancam Taiwan, latihan perang di sekitar, nggak ada reaksi apa-apa, cuma ikut-ikutan patroli tuh, diem juga. Lo kok Iran sampai sekarang di apa ya di bahasa Eskimonya tuh diudak-udak gitu loh. Ya mungkin kan? karena negara-negara Arab ini juga sebetulnya diam-diam membisikkan supaya mungkin ada faktor itu, tapi sekarang tadi disinggung masalah realisme. Sekarang siapa yang bisa mendamaikan Arab Saudi sama Iran? Mana negara Islam? Tidak ada tuh yang bergerak. Yang mendamaikan siapa? Cina. Loh di situ saja kalau kita beralih ini ke isunya ya, berarti bukan masalah wah kita di Islam harus OKI waktu itu Arab sama Iran berseteru itu putus hubungan diplomatik, OKI niat 6 negara termasuk Menlu kita tuh ya kan keliling ke 6 negara untuk mendamaikan lah. Cina yang saya ngirim surat ke Menteri lewat Menlu supaya bilang sama Presiden ini kesempatan kita masuk nih, mendamaikan. Islam moderat, dua-duanya sahabat kita, dan kita bisa dibilang urusan kebutuhan dasar kita migas kan tergantung mereka.
kok nggak masuk? Datang dong presiden. Yang dikirim Menlu. Kayak Menlu datang ke Iran. Nggak lama seminggu kemudian Jinping sendiri datang ke Tehran. Lah kan beda pendekatannya. Kayaknya Indonesia sama Iran itu punya hubungan yang baik, tapi MOU kedatangan presiden berganti-ganti nggak ada. Saya akan sampai ke hasilnya, situ, Pak, ya? tapi begini. Kalau mau secara singkatnya ya, Iran itu kalau ke Indonesia selalu sikapnya nih, Indonesia maunya apa? Kita kasih deh. Tapi kalau kalau Iran ke negara lain, itu sikapnya, lo punya apa? Beda dong. Jadi kalau ke Itu bentuk Indonesia penghormatannya seperti Sebenarnya menghargai kita. tapi tidak pernah ada. Contoh paling gampang, sebenarnya dalam kondisi sanksi saja kita pernah Ditawari. ketika masa saya, bukan Iya. saya apa-apa, artinya kita dapat bisa mengimpor LPG dengan harga bagus. Tapi begitu 2 kali pengapalan ditegur sama Amerika, Pertamina narik diri. Mau bilang apa? Mas, kedaulatannya gimana terus kita bicara kedaulatan? Ini kenyataan ya, silakan dicatat dari saya. Artinya apa? Tadi masalah kedaulatan. Tapi artinya apa? Kita tidak punya leverage kok sekarang tuh. Makanya saya kalau tulisan-tulisan saya, bahkan tulisan saya itu sama Kemlu pun, saya suka nulis di artikel sebagian besar di Kompas. Itu mereka kalau saya nulis, kadang-kadang saya kalau memang Depu, tadi kita ngomong mainstream, kalau memang mainstream perlu didukung, kita dukung. Tapi kalau mainstream kayaknya banyak celah yang tidak Perlu dikritisi. perlu dikritik, kita masuk. Nah, saya masuk dengan pandangan-pandangan yang non mainstream. Makanya Kemlu suka rada gimana. Coba sama gimana itu pengalaman tentang hubungan Iran dan Indonesia ini, kebetulan Nih, Pak Dian kan ini mantan ngomong dubes. masalah Palestina ya. Mundur sedikit kita ke 2014. Ketika Maroko yang tadinya mau jadi tuan rumah untuk konferensi istimewa Palestina, OKI, mundur. Oh, oke. Kita menawarkan gagah-gagahan. Tuan rumah, wah sediain. Maroko mundur karena apa? Karena hubungan dengan Israel. Karena kan Berbagai faktor. Mereka juga ekonomi mungkin. termasuk ekonomi, tapi artinya faktor bahwa mereka juga melihat nggak usah konfrontatif lah sama Israel gitu loh, lebih ke akomodatif, saling Karena dia memberi. berselisih dengan Aljazair soal Betul, Polisario. Polisario, betul. Nah tapi Maroko mundur, kita tidak ada yang mau, tidak ada negara OG yang mau menggantikan jadi tuan rumah kita. Dan kita kalau menyelenggarakan konferensi internasional itu, mohon maaf ya, kalau di konferensi internasional ya Iya. saya lama di multilateral. Hadir konferensi itu ya hidangan ala kadarnya ya. Kalau ini, Kalau kita kan selalu mewah. wah, Hotel kelas 1 mewah. Nah, ketika itu saja saya sudah menulis artikel di Kompas. Palestina menegakkan benang basah. Wah, Kemlu sewot tuh sama saya. Ya, maksudnya menegakkan benang basah mana bisa gitu loh. Iya. Paham kan? Iya. Sewot. Terus gimana itu? Dan sekarang buktinya sampai sekarang kan nggak selesai-selesai. Kan menegakkan benang Akhirnya, basah. iya. Ya kan nggak ada hasilnya. Terus buat apa gitu loh kita gagah-gagahan gitu. Oh, ini mengacu ke contoh yang dulu ke kan sekarang. tadi katanya contohnya. Iya. Menarik. Lah, dengan tidak ada dengan benang basah itulah sampai sekarang kita mau coba dengarkan kan nggak bisa. Karena masih pakai paradigma lama. Non-blok lah, OKI lah, Islam moderat lah, undang-undang dasar lah mengedepankan partisipasi dalam perdamaian. Itu Saya kan bilang jargon. Sebetulnya kalau dilaksanakan bagus kan, Mbak? kalau dilaksanakan dan punya leverage. Iya. maksud Nah saya. sekarang Jerman itu leverage-nya lebih besar, punya dana segala macam. Undang-undang dasarnya pembukaannya ada partisipasi di perdamaian juga. Ketenang-tenang aja tuh, malah nggak ikutan BOP. Kita yang menolak penjajahan di mukadimah kita. Itu sudah ngomong ya. Iya, makanya ini nih. Mas, kembali lagi. Tadi tuh saya sebenarnya ingin tanya mungkin nanti soal hubungan Iran Perjanjian, perjanjian tuh begini loh. dan MOU itu. MOU begini ya, pemirsa tolong diingat. Saya sama Pak Ustadz bikin perjanjian. Sekarang kita duduk kita ngobrol bisa jadi. Iya, heeh. Tapi kalau saya sudah mewakili 200 juta, apa berarti saya bisa punya hak main tanda tangan? Kita harus tanya, kita maunya apa? Iya. Rakyat maunya Iya. apa? Kita butuhnya apa? Dari Ya. negara yang namanya Pak Ustadz, misalnya gitu. Iya dong. Loh sekarang perjanjian internasional sekarang Indonesia sama berbagai negara
itu puluhan mungkin ratusan MOU itu pun nggak jalan. Padahal MOU itulah proses paling awal yang dicapai untuk perjanjian itu dikembangkan menjadi lebih lanjut untuk dijadikan kesepakatan. Nah, saya ketemu Pak Ustadz wakil dari negara A, saya negara B. Pak Ustadz apa yang mau isunya apa yang mau diajukan? Kan gini loh, sebelum saya datang ke perjanjian sama Pak Ustadz, apalagi kalau udah bertiga, berempat, apalagi multilateral, kan saya harus tahu apa keperluan, apa namanya kelebihan dan kekurangan lawan saya. Dan lawan saya juga harus tahu. Nah, saya butuh apa? Lawan juga sama. Nah, saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak negara A butuh apa? Saya butuh 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan harus kita akomodasi itu. Seberapa jauh, dan itu proses, kan kita nggak mungkin, walaupun sekarang sudah ada ini, yang namanya diplomasi saya tetap percaya kalau ketemu langsung ini lebih. Ya, gimana sejarahnya hubungan nggak pakai perjanjian kan banyak presiden bergantian, itu adalah satu sistem bahwa perjanjian itu dimulai, saya perlu 1, 2, 3 dari kamu perlu 3, 4, 5. Oke, sepakat, kamu punya, kamu sesuai. Oke. Prinsipnya pada level bawah, kita mulai dari bawah nih, dari namanya working level. Nah, working level kita harus kembali ke induk kita, atasan kita. Kami udah sepakat ini, apakah bisa dilanjutkan? Oh iya, tambah ini, tambah itu. Kita juga kurangi itu, jangan sampai kita kelebihan itu. Dibahas di dalam negeri. Ketemu lagi pada level lebih tinggi, ini saran kita, yang ini secara umum kita terima. Kan nggak bisa tiap hari ketemu, tiap minggu ketemu, jadwal masing-masing. Belum tentu tiap bulan. Sebuah MOU bisa membutuhkan waktu 5 tahun. Kalau isunya banyak dan semuanya katakan strategis. Yaitu pengalaman selama ini hubungan dengan Iran bagaimana? Dengan Iran, tadi saya bilang, Iran selalu menawarkan gitu kan. Karena dia tahu kita masih jadi importer minyak. Dia punya minyak. Maunya apa? Kenapa tidak takut atau tekanan? Karena takut kalau disanksi. Atau memang sudah dapat sanksi sebagian tadi ada beberapa yang. Iya, tapi bisnis menurut saya adalah ini. Kemana ini mengalir ke ujung dunia pun kalau perlu kita kejar, ke kutub mana kita kejar. Tapi keamanan kan juga lebih dari ini. Tapi kan ada caranya. Buktinya Malaysia bisa bisnis sama Iran. Iya. Buktinya Malaysia bisa. Mungkin karena fundamental ekonominya lebih baik. Bukan juga. Karena polisinya ya karena tidak terlanjur ya mungkin. Tidak terlanjur. Tapi maksudnya dia parah ini keterlanjuran. Malaysia punya undang-undang yang tidak mengizinkan Syiah. Iya. Tapi di Malaysia punya kebijakan Malaysia as second home buat masyarakat Iran. Makanya dibuka untuk punya properti di sana. Makanya puluhan ribu masyarakat Iran di sana karena bersekolah di sana, menikmati situasi yang berbeda atau lebih baik mungkin di negaranya. Ya, ini kita jadi intinya kita tidak punya kedaulatan. MOU ini semuanya hanya kertas gitu. Oke. Karena kita sendiri nggak pernah paham dengan intinya kita diintervensi lah. Ini semuanya MOU, kunjungan-kunjungan itu semuanya tidak ada yang dihasilkan. Saya tidak bilang tidak dihasilkan. Tapi antara apa yang dibicarakan bertahun-tahun itu sama yang dilaksanakan, itu bisa persentasenya sangat kecil. Di hampir semua MOU menurut saya loh. Artinya ke negara karena persoalan memang kurang ada masalah-masalah di dalam ataukah Anda pihak lain? Bukan, kalau kita selalu dalam posisi tidak siap. Mas Erlangga, Pak Ustadz, negara lain kalau datang ke satu sidang, itu kita mereka sudah tahu posisi dasar mereka apa. Kita selalu punya posisi dasar, tapi itu pun nggak pernah kita bisa fight karena berbagai macam alasan, termasuk alasan bahasa mungkin ya. Tapi yang pasti juga yang saya perhatikan nih, maaf, kayak perjanjian yang sifatnya hibah aja, ya. Kita itu kalau ditawarin hibah oleh negara Barat, itu bayangan kita masih dikasih duit. Jadi kalau Barat bilang
kita akan memberikan Indonesia hibah 100 juta dolar untuk dalam rangka lingkungan, perbaikan hutan segala macam. Itu bayangan kita punya akan dikasih duit 100. Jadi ketika disodori perjanjiannya biasanya tebel, itu kita mungkin baca cuma berapa halaman depan, pemerintah itu akan memberikan hibah sederhana untuk keperluan ini lingkungan bla bla. Oke, kita tanda tangan ini. Padahal di dalam perjanjian yang tebel ini kita tidak paham detailnya. Makanya saya selalu di mana-mana bilang, dalam perjanjian internasional itu ada istilah the devils are in the details. Kita tidak pernah tahu detailnya. Makanya kita ketemunya setan terus. Artinya itu level negara itu, Pak. hah? Level negara ada problem di detail. MOU itu. Oh iya dong. Karena kayak The Grant itu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan maksimal. Kamu yang membaca itu. Itu Nah, dia. ini kan levelnya kita bicara negara. Iya, negara. Itu sampai maaf ya, yang ada nih, begitu kita dengar ada grant itu sebagian lembaga itu mikirannya, jadi yang nomor satu dia, kita harus punya kantor baru, kita harus sewa, kita harus punya kendaraan, kita harus Operasional, punya dana operasional. dana operasional disiapkan, dana belum apa, proposalnya itu kan harus bertahap. Iya. Tahap 1 proposalnya disetujui, dana turun untuk sekian persen. Proposal Dana ini. operasional Mas, dana operasional. Jadi akibatnya banyak masalah di ujungnya. Ketika gerannya habis, dananya kita punya utang jadinya. Iya, maka. Nah, Jadi- buat saya begini. Perjanjian internasional itu seharusnya dari bawah ke atas. Nah, kalau dari atas ke bawah itu yang terjadi sekarang. Karena yang di bawah bukan hanya tidak tahu, tapi ya Tapi raba-raba. faktor kedaulatan bukan karena kedaulatan Mas. Ini kalau dilihat dari penjelasan ada mungkin tapi tidak disorot secara khusus. Iran ini dengan Indonesia sebetulnya punya hubungan yang cukup baik. Artinya secara diplomatik ada keluargaan. Pak Dian sendiri bisa menggambarkan bagaimana hubungan antar Indonesia dalam level diplomatik. Tapi meningkat ke perjanjian ke ekonomi perdagangan itu kayaknya memang Amerika kan apalagi sekarang lebih vulgar lagi Donald Trump mengancam memberikan. Nah, apakah kita juga di posisi itu sehingga akhirnya ya hanya formalitas aja, tidak dengan negara-negara lain, terutama Iran sendiri kan? Apa begitu sama dengan Cina dan Iya, kalau saya lihat tadi bahwa selain problem ini berarti kan problem inkompetensi sebetulnya, yang juga berhubungan dengan problem bagaimana kita harus ada effort untuk mempertahankan perjuangan yang kita anggap sebagai kedaulatan, dan itu yang nggak ada sebetulnya di politik sekarang Mas, ini. sekarang pada level politik itu tidak ada yang mengkritisi kebijakan luar negeri atau keanggotaan di Dalam konteks paling kalangan intelektual, Anggota masyarakat sipil itu apa cukup itu Mas ya nggak pengaruhnya cukup. nggak Nggak cukup sebetulnya, dan emang ya karena kita ini berangkatnya jadi Ya, ini resume- hampir semping konsensus akhirnya karena ormas menerima, media juga cenderung menerima. Tidak ada kekuatan politik yang signifikan yang bersuara apa memang begitu apa memang begitu atau gimana Mas? Saya tidak tahu dalam level ini. Iya, kalau saya pikir juga sekarang ini baik di ormas ini persoalan problem juga bagaimana menempatkan otonomi dari kekuatan masyarakat sipil termasuk ormas. Sudah nggak ada otonominya. Nah, ini kalau saya analisis dalam perspektif politik ya. Iya, Saya ngajar politik. Iya. Artinya sejak presiden proses-proses politik yang berlangsung beberapa tahun terakhir itu semakin kuat penundukan masyarakat sipil termasuk Penundukan. ormas oleh kekuatan-kekuatan elit yang saat ini menjadi elit dominan di level negara. Melalui Artinya apa itu proses penundukannya? macam-macam lah, bisa konsesi, bisa hal-hal yang material, bisa hal yang menundukkan banyak hal lah kira-kira untuk memberikan biasanya proses Padahal yang dalam proses politik. padahal secara nyata tadi juga rakyatnya dari mainstream dari yang Iya. terlihat di media sosial itu memberikan pandangan kritis gitu loh. Iya betul. Kan ada dua Mas ya, isu BOP, isu MBG domestik. Ya. Kalau ini saya tidak tahu mana yang lebih. Yang jelas ada suara yang cukup tajam, yang sebagian mungkin agak kasar ya, menurut saya itu kurang pantas juga kan. Tapi ada suara yang mengkritisi Iya, iya. itu. Nah,
mestinya kan di DPR ini juga tidak satu kekuatan politik, itu kan multi. Ya benar. Saya ingin menyoroti kekuatan kalau ormas tadi itu karena ya terlanjur dikasih ini, kasih itu dan sebagainya. Tapi kalau kekuatan politik kan ada Mas, yang apalagi yang membawa prinsip-prinsip kemandirian, kedaulatan, internasionalisme. Seharusnya ada gitu. Ya kalau sekarang ini kan kelihatannya misalnya kita peta kekuatan politik di Indonesia, itu kan hampir utuh. Artinya penyerapannya terhadap kekuasaan. Ya ada hampir Mas ya. Hampir utuh. Artinya ada misalnya beberapa kekuatan, misalnya partai politik gitu kan. Ada setidaknya yang menempatkan sebagai kekuatan pengimbang. Seperti PDI Perjuangan itu jelas mereka jelas menolak gitu kan. Board of Peace. Ya, apa apa vokal itu Mas sehingga dipahami bahwa ada dua kan lumayan kekuatan. Iya, tapi kan perimbangan kekuatan di legislatif itu kan juga kelihatan. Yang lainnya itu kemudian tidak ada inisiatif suaranya yang jelas terkait apa yang menjadi suara konstituen. Jadi kalau kita lihat gini, Pak Ustadz, bahwa dalam proses legislatif kita itu suara di parlemen itu berjarak terisolasi dengan suara di luar cenderungannya. Gimana itu? Jadi suara kekuatan masyarakat sipil itu tidak tembus terhadap apa yang menjadi hiruk pikuk di dalam dan proses politik di dalam. Jadi kalau dalam konteks politik itu kan ada dua, masyarakat sipil sama masyarakat politik. Masyarakat sipil itu mendorong namanya opinion. Suara-suara. Itu kita. Iya, suara seperti kita ini kan banyak opinion. Suara itu kemudian diproses melalui proses politik, melalui apa yang disebut sebagai will, political will. Nah, ini problemnya antara will sama opinion nggak ketemu. Gitu. Senjang akhirnya yang terjadi, yang tingkat elit ini akhirnya bikin kepentingan antara mereka sendiri yang nggak ada hubungannya dengan di bawah. Ini bukan akhirnya mereka kehilangan legitimasi nanti Mas. Kesananya gitu. Akhirnya kemana? Arahnya ke situ. Ini kalau suara-suara bising makin banyak, apa tidak ada yang berusaha untuk menjembatani antara ini suara yang begitu kritis dengan elit yang kelihatannya sibuk sendiri dengan urusannya. Nah, kalau kita ini kan orang-orang yang berdiskusi dengan logika ini sebetulnya kan ingin menunjukkan bahwa bagaimana institusi-institusi politik itu berfungsi sebagai kanal keresahan. Iya dong. Kanal keresahan rakyat, aspirasi, apa yang menjadi kegalauan. Termasuk kanal ini enggak. Termasuk yang ingin yang memposisikan diri sebagai pengimbang ini mestinya betul-betul seharusnya didorong gitu. Sebagai pengimbang ini, jadi bagaimana kemudian memperkuat ada kekuatan masyarakat sipil gitu, yang bisa mendorong ini suara rakyat ini sudah semakin kuat. Tolong gitu loh. Tolong kemudian didengarkan, kan mesti seperti itu. Untuk digedor masyarakat politik. Mungkin kalau boleh nimbrung. Yang ngomong. Begini, kalau ngomong kemandirian, kedaulatan segala macam, buat saya pada tataran politik lebih jelas ya. Kalau ngomong Indonesia. Kedaulatan teritorial jelas. Politik kedaulatan apalah yang terkait politik. Tapi kalau kita ngomong kedaulatan ekonomi, ceritanya kan udah lain. Agak kabur sedikit. Udah kabur, bahkan mungkin katanya ada yang bilang nggak ada, gitu kan? Buktinya nggak ada. Kalau kita tanya, apakah kita sudah berdaulat secara pangan? Kan nggak ada. Ceritanya bisa jadi beda. Era Soeharto mungkin pernah ya. Ya kita jangan ngomong dulu kan kita sekarang ini hidup saat ini. Artinya yang dulu lebih bagus, kadang-kadang orang begini. Swasembada beras. Ya kan. Ketika itu kita bisa bilang kita mandiri dan kita punya kedaulatan pangan. Kan kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sekarang nambahlah teknologi, hiburan, segala macam. Tapi 5 ini aja deh. Apakah kita udah punya gitu kan? Nah, buat saya melihatnya begini, ini mungkin dari sisi lainnya ya. Betul. Ketika kita bilang kedaulatan pangan yang mana? Padi kita pernah. Sekarang tidak. Loh, ketika kita menegosiasikan sama katakan Vietnam yang punya beras. Vietnam kita bikin perjanjian perdagangan dengan Vietnam yang tadi tuh dalam kerangka MOU segala macem kan butuh pangan. Kalau cuman MOU, jangan cuman MOU, biasanya isunya banyak tuh. Jangan cuman beras dong. Ini tambahin, dari pihak kami nambahin ini, dari pihak sana nambahin itu. Jadi isunya mulai banyak. Nah, ini mulai lagi complicated.
karena ini berlarut-larut dan tidak pernah ada realisasinya, buat saya itulah peran swasta masuk. Daripada berlarut-larut, kami siap mendatangkan segera, gitu loh, untuk katakan menyelamatkan rakyat dari kekurangan pangan. Ya, peluang itulah yang ditangkap oleh para pebisnis. Tapi kan justru makin tidak mandiri. Iya, karena kita para pengambil keputusan hanya melihatnya rakyat tidak berpikir jangka panjang. Jangka panjangnya tidak jalan-jalan. Nah, kita potong sekarang ke BOP nih. Saya kalau ditanya BOP apa? Board of Peace Business. Ya, peace yang dibisniskan gitu loh. Karena targetnya Trump sangat nyata kok. Dasar istilahnya Pak Dian. Sangat nyata kok. Gaza itu akan dijadikan Dubai di Mediterania kalau menurut saya. Memang. Dari yang Dubai apa sih 30 tahun lalu, 20 tahun lalu aja. Kan masih sama lah Singapura tahun 65 tuh. Kan masih itu, masih cuman tanah doang. Terus sekarang di atas negara macam-macam. Itu mengusir orang-orang yang ada di sana otomatis. Kalau di konsepnya, perjanjiannya atau di charternya atau di usulan 20 poinnya Trump itu tidak mengusir. Nggak mengusir. Seperti orang Betawi di Jakarta. Tapi di pinggiran dulu ini dirapihin, diratain, dibangun baru. Yang bangunan Gaza yang hancur itu ngeratain aja nggak bisa sebentar loh. Apalagi bikin infrastruktur baru. Betul. Kita mau bikin bangunan yang lebih tinggi pasti dibongkar semua itu di bawah tuh supaya fondasinya lebih kuat lagi. Iya kan? Apalagi kalau kita ngomong katanya di bawah sana juga ada sesuatu, ada minyak juga, ada gas juga gitu kan. Loh, meratakan ini apa? Bisnis. Yang punya kemampuan siapa? Amerika. Teknologinya segala macam yang Tapi sudah. kan ada yang ngasih deposit sudah masing-masing ngasih. Duit itu yang 1 miliar itu katanya nih, kan kalau kita berpartisipasi ikut rekonstruksinya, ya bayar lagi. Proyek awal Tapi lagi. dana yang 1 miliar Itu untuk beli itu kursi aja ya, mungkin. ya diputerin sama dia dong. Ya enggak, artinya harga kursinya untuk di situ. Itu dia. Dan dana itu Kalau kan untuk tendernya lain lagi. lain lagi. Itu kan diputerin sama dia. Itu harga lock-in. Loh, buat saya jelas kok. Orang satu di Gaza itu udah jelas. Saya heran kok kita dukung. Orang bilang ini resolusi PBB. Saya bilang tidak. Ini PBB swasta ini. Ini PBB hanya mengendorse, hanya bilang oke, silakan jalan. Kami nggak terlibat. Makanya ini kan dibilang ini jalannya non PBB, bukan swasta. PBB. Itu istilah dulu tuh jalan VOC. Swasta. Swasta ya sama-sama VOC. Makanya dengan orang jelas di perjanjian itu Hamas tidak boleh ikut serta, titik. Oh iya. Terus rakyat boleh milih yang mau keluar secara sukarela akan dicarikan tempat. Kalau mau tetap kembali ke tanahnya, tanah tumpah darahnya, nanti setelah ini baru mereka akan itulah bicara tentang perumahan segala macam. Rusun awak lah. Nah, lo yang nantinya itu buat saya sih, ini akal-akalannya Trump untuk bikin Dubai di Laut Tengah itu mah. Intinya kita ini terjebak Pak ya, terjebak. Kita mungkin terjebak atau terlanjur. Kita tidak tahu apa yang membuat para pemimpin ormas itu, para ahli itu tiba-tiba menerima. Boleh jadi memang ada persoalan yang saya sangat harus krusial. ngomong di situ. Silakan Pak. Kenapa sampai ormas mendukung? Buat saya keblinger ya. Kita bukan ngomong kalau Arab di sana yang ikut di BOP, mereka itu monarki semua. Uangnya negara ya uang dia. 1 miliar dolar itu kecil mungkin buat mereka. Ini 1 miliar emang uangnya individu, uang rakyat Pak. Uang rakyat itu pajak. Kok Tapi katanya tidak diminta sekarang. membuat komitmen saya ikut 1 miliar. Emang uang siapa? Kok main mutusin? Untungnya katanya belum dibayar. Belum dibayar dan dia merepresentasi. Nah, tapi itu kembali kepada itu kan ormas-ormas ini kan sudah menerima, tiba-tiba menerima, awalnya menolak. Itu pasti ada sesuatu. Kita belum tahu apa yang membuat mereka teryakinkan. Masa hanya bisa diyakinkan dengan narasi perdamaian ini untuk itu kan terlalu serius. Pasti ada sesuatu. Mungkin itu bisa itu dijelaskan normatif ya. Itu kan yang tadi kan terlalu normatif ya.
Kalau dalam perspektif politik yang bisa saya baca, Heeh. itu kan prosesnya itu kan sudah berjalan tadi beberapa tahun ke belakang. Ada proses historisnya. Artinya penundukan terhadap ormas itu sudah dilakukan secara bertahap. Oke. Sehingga bukan lagi bicara relasi ormas dan state, itu bukan negara dan masyarakat sipil. Yang masing-masing itu seimbang dan masyarakat sipil bisa mengontrol negara, bukan. Iya. Tapi relasi penundukan. Nah, penundukan ini artinya apa yang menjadi kebijakan dari mereka yang berkuasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai ormas. Jadi ini bukan kebetulan, Mas. Ini semua kemudian menjadi satu rangkaian. Kalau dalam kajian akademi politik itu banyak orang bicara backsliding demokrasi, bicara tentang decaying demokrasi, gitu kan. Bicara tentang proses-proses pembusukan dan pelemahan, resentralisasi. Jadi ini yang disebut sebagai reformasi sekarang itu ada kemungkinan besar wassalam sekarang ini. Nah, bentuk penundukan negara kepada masyarakat sipil, pada ormas, itu bisa kita lihat dalam bentuk dukungan penuh, persetujuan, sampai kemudian ada yang bilang olah-olah bilang ini perjanjian Hudaybiyah segala macam. Itu karena bagian dari penundukan. Pegawai. Kalau itu kan pegawai, dia harus membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak atasan. Ustadz, Mas Erlangga, kalau saya begini simpelnya nih, logika saya kan gitu. Logika saya cuman bilang begini, negara atau jangan ngomong negara, Amerika saya nggak anti Amerika ya, tolong diingat, saya nggak anti Amerika, saya cuman masalah dengan pemimpin yang sekarang itu aja. Kebijakan Obama dulu memakai logika untuk menciptakan perdamaian itu, rasionalisme digunakan tuh. tidak seperti ini. Yang sekarang ini yang namanya Trump ini, buat saya, ya karena otaknya cuma satu, bisnis. Iya. Jadi semua tidak ada kata kebetulan, semua dirancang oleh para pemikirnya, terutama di Republik, kalangan Republik, Partai Republik, yang memang orientasinya bisnis. Dan bisnis perang itu salah satu bisnis, bukan salah satu, bisnis yang paling menguntungkan buat Amerika. Betul. Jadi buat saya tidak aneh kalau gagasannya sekarang ini perang dialihkan ke damai, tapi orientasinya ya bisnis. Ya Allah. Pak Dian, Pak Erlangga, kita ini ngobrol, saya ini sampai lupa bahwa kita ini ada di podcast, tidak terarah ke kamera, tapi ini menunjukkan bahwa kita sedang nyantai. Intinya ini adalah sebuah keprihatinan. Kita ini mau Sangat ingin keprihatinan, dan bagian dari aspirasi yang dengan itu kita berharap dilihat bahwa pemerintah perlu mensinkronkan antara kebijakannya dengan opini, terutama orang-orang kalangan intelektual yang memang memiliki argumen, memiliki ketulusan, kecintaan kepada negara ini, kepada ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah, bukan segera mengkritisi asal kita ngomong kasar. No, bukan persoalan itu kan. Tentunya. Karena kita sama-sama punya niat baik terhadap kita ingin terlihat, pemerintah kita ingin terlihat terhormat, presiden kita ingin terlihat punya wibawa. Ini tidak hanya asal ikut-ikutan negara kita, itu aja tujuan. Jadi bukan nyinyir, bukan mau asal mengkritik karena kita ingin terlihat hebat. No, jauh dari itu. Maka dari itu diskusi ini kita adakan hanya untuk mengungkapkan betapa itu sebetulnya sangat krusial bagi bangsa kita, bahwa itu Indonesia ini adalah, bahkan Iran dan Indonesia kalau dilihat hubungannya dengan Palestina lebih dulu Indonesia, Pak. Iran itu sebelumnya sangat erat dengan Israel, tidak punya sejarah dengan Palestina. Monarki mereka dekatnya sama siapa kita tahu. Indonesia proksinya imperialis itu Iran. Yang dilawan oleh rakyatnya. Yang punya sejarah lebih dulu dengan Palestina, diakui oleh Palestina, dan pernyataan-pernyataan Bung Karno tentang Palestina itu semuanya mestinya kita lebih, Indonesia itu lebih berhak untuk bicara tentang Palestina ketimbang Iran. Iran ini baru kemarin setelah revolusi baru berubah. Sebelumnya, dulu yang proksi sama dengan Israel. Dulu yang pertama mengakui PLO itu Bung Karno. Maka itu. Jadi ini bukan nyinyir, bukan sok kita mengkritisi. Nah, ada yang memang harus kita apresiasi, dan kritik-kritik ini kritik konstruktif, bukan asal meramaikan konten asal kita ikut nyinyir. No, kita tetap menghormati posisi kedaulatan, hak
legitimasi presiden, pemerintah sebagai pemegang mandat. Karena itu kita sampaikan dan kita berharap kekuatan politik juga ikut memberikan masukan. Boleh jadi kekuatan politik yang mestinya berposisi sebagai oposisi atau pengimbang itu mengambil jarak sehingga akhirnya tidak dihitung sebagai sesuatu yang perlu untuk diberikan masukan. Menurut saya itu saja. Saya tidak tahu bagaimana harus mengakhiri karena ini terus berlanjut. Sebab ancaman Amerika dengan antara Iran dan Amerika ini masih tetap berlanjut. Mungkin ada sedikit tentang ketegangan ini akan sampai kemana Pak Dian dan lalu Pak. Kalau saya begini, sebelum diakhiri. Katanya kapal induk Gerald Ford sudah mendekati yang Laut kedua ini Oman. Yang kedua, saya nggak tahu Abraham Lincoln apa masih di situ. Tapi buat saya kalau dua gugus tugas dengan dua kapal induk ada di satu tempat, itu juga bukan soal lebaynya, nggak gampang loh. Komunikasinya itu semua komunikasi udara loh. Itu rawan terhadap jammer segala macam itu loh. Kacaukan. Dan itu fatal buat pihak Amerika, buat saya fatal. Yang kedua buat saya juga katakan gini, ketika nyerang Iran pakai pangkalan Doha, itu kan pangkalan Doha ada pangkalan udara terbesar. Sekarang kan udah hancur, lagi diperbaiki sama Amerikanya, tapi tidak bisa dipakai. Nah, untuk ngancam lagi pakai apa? Ya pakai kapal induk lah. Pengganti dari pangkalan militer. Kapal itu kan pangkalan militer. Iya, bergerak. Cuman sekarang kan jadi lebih terbatas. Mau lebih dekat masuk Hormuz pasti dicegat. Di luar sana ya nggak gampang juga gitu loh. Karena kapal induk itu kan butuh 1-2 rudal mampir di landasannya kan udah nggak ada yang bisa terbang tuh pesawatnya. Gitu kecuali yang stall atau helikopter, itu pun jaraknya, apalagi yang bom nggak akan itu. Kalau rudalnya ya Iran juga punya rudal. Jadi buat saya ancaman itu juga tetap ancaman supaya paling tidak mengalihkan isu yang ini hanya gertak. Gertak. Nggak akan terjadi. Kalau saya nggak akan. Karena walaupun pertemuan tetap dilakukan di Jenewa, walaupun katanya tersendat-sendat, buat saya secara diplomatik, karena saya diplomat, itu menang saya akan lebih percaya itu kalau Iran bisa mengulur waktu, itu berarti yang menang yang mana? Menang secara diplomatik. Kan sudah terlanjur mengerahkan, masa nggak menyerangkan, malu. Trump mana punya malu? Nah, kan gengsinya justru besar dia. Nggak punya gengsi orangnya. Kasus Epstein-nya dia tetap gagah-gagahan kok. kasus Epstein yang kemanusiaan ada di situ, pelecehan ada di situ. Jadi ada merasa gitu enggak ya? Bisa jadi. Gimana Mas? Mas Angga, Iran versus Amerika terakhir, kembali ke judul itu dan konteks Indonesia ya. Iya, konteks Indonesia. Jadi gini, tadi kan sudah diutarakan gitu diskusi bahwa Indonesia ini kan sangat dihormati karena reputasi, karena sejarahnya oleh negara-negara yang alternatif, New Emerging Forces. Iya. Iran diberikan karpet merah. Bahkan Iran itu misalnya begitu waktu Indonesia itu gabung BOP, Iran cuma bilang iya kami bisa memahami posisi Indonesia. Artinya kita tuh punya posisi yang sangat dihormati dan penting di kalangan yang harus digarisbawahi adalah New Emerging Forces. Artinya jangan pertaruhkan nasib kita pada imperial yang sedang turun sekarang. Imperial yang sedang turun artinya nggak ada masa depan. Artinya walaupun kelihatan gagah itu di era akhirnya. Iya. Jadi ada teman saya itu dari India, Vijay Prasad bilang ini adalah era hyper imperialism. Karena semakin turun dan dia harus menahan itu, maka perilaku imperialnya gila-gilaan. Jadi itu justru menandai akhir dari imperialisme Amerika. Iya, saat-saat akhir ya kita nggak mestinya tahu kita tidak bersikap sampai begini. Iya, kita kan melihat masa depan. Masa depan ada kekuatan-kekuatan baru yang muncul. Alasan rasional, alasan logis itu bukan memilih pada pihak yang sedang turun. Mungkin pembacaannya yang salah atau itu makanya tadi. Intinya betul-betul itu adalah sebuah tragedi politik ya Mas ya, keterlanjuran kita tidak tahu. Jadi atas alasan idealisme, atas alasan rasional, atas alasan pragmatisme, tidak ada yang bisa memberikan dukungan terhadap posisi sekarang. Mestinya dengan alasan ekonomi, dengan alasan apapun itu tidak layak kita mempertahankan berada di dalamnya. Saya boleh kata-kata terakhir nggak? Kalau ini terakhir, Menarik. Mengingatkan saja
bahwa tidak ada perjanjian internasional itu yang mengikat. Tidak ada. Tolong dicatat nih, mau Dewan Keamanan PBB tidak mengikat. Artinya boleh. Artinya kita nggak mau ikut ya nggak mau ikut. Iya. Jangan, nggak ada resikonya Pak. Nanti Itu resiko belakangan. kapal induknya ke arah kita. Itu nanti kita pikirin. Tapi tidak ada yang mengikat. Itu bahan diskusi Artinya apa? Yuk kita kita saling ini mengingatkan sesama kita. Apa namanya, pemangku kepentingan, bahwa apapun yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi negara internasional, yuk kita jangan terburu-buru gitu loh. Iya. Yang berikutnya saya cuman karena ada waktu. Mengenai BOP sendiri ada waktu setahun loh untuk dipertimbangkan sebelum kita nyerahkan 1 miliar dan kita menjadi anggota tetap. Bisa saja kita menyatakan anggota tetap bergabung ke BOP tanpa menjadi anggota tetap. Tetap bisa. Anggota tidak tetap. Ya, jadi cuman ngerame-ramein lah gitu. Tapi kan syukur-syukur dapat proyek. jabatan kepala apa? Kita belum ngomong tentang ISF ya, wah, Iya, itu itu isu lain. ISF. Tapi saya mau bilang nggak usah terburu-buru lah. Nanti kamu kita bicarakan itu. Ya, berikut yang terakhir nih. Mudah-mudahan pada akhirnya akal sehat yang bicara, kita tidak bergabung. Wah, Ya, menarik ini pembahasan. Good point itu. Iya betul. Mudah-mudahan. Tetap saja ini adalah bagian dari ini parlemen kecil-kecilan, ya, di mana para pakar ada di Dan sini. itu pandangan iya, bebas, pribadi, tapi kan warga bagian dari negara bebas. one man one vote kan di negara di demokrasi. Jadi tetap layak untuk disampaikan bahwa ada banyak suara-suara di sana yang juga sama dengan suara di sini. Dan itu semuanya demi mempertahankan dignity, kehormatan, martabat, dan tidak lain adalah kembali kepada sejarah Indonesia. Yang memang mendukung kedaulatan, mendukung perlawanan terhadap penjajahan. Pemirsa, terima kasih semuanya. Kita sudah sangat diperkaya oleh wawasan dari dua narasumber. Saya hanya ikut meramaikan dan mudah-mudahan tidak membuatnya menjadi kacau. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Aga. Terima kasih pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.